Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua. Sekarang kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz Danu. Silakan disimak tausiahnya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi amal soleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Iya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang amal soleh itu banyak hal yang kita bisa menemukan. Jadi kalau mamanya Mbak Waluyoning Tias, Waluyoning Rum, Ya. itu sebenarnya amal solehnya itu adalah ketemu dengan orang yang nyebelin ceritanya. Itu ujian untuk dia sebenarnya. Itu ujian. Nah, kalau itu disikapi baik, kan kita tidak tahu. Beliau kan tidak berbicara orang nyebelin itu ngapain sih gitu. Nyebelin itu karena memang orang ini memang omongannya kasar. Nyebelin itu bisa orang ini memang suka goda. Ini kan nyebelin juga. Atau nyebelin itu, mohon maaf nih, pernah ditolak cintanya. Itu kan nyebelin semua. Iya, betul. Jadi nyebelinnya karena beliau tidak diceritain kan kita tidak tahu. Tapi itu bisa menjadi amal soleh. Ya. Kalau persoalan nanti nyebelin itu memang dia kasar, dia arogan, dia ini, Memancing dia emosi, memancing katanya Pak emosi. Ustadz. Mungkin ini Pak Ustadz yang sering saya temuin di lingkungan sekitar. Suka ini nyindir. Nyindir itu kan mancing emosi Pak Ustadz. Nah, itu kita yang merasa tersindir kali ya. Jadi kita terlalu sensitif ya. Terlalu sensitif, terlalu pinter malah. Jadi kata sedikit aja udah saya ini. Gitu. Oh, jadi sebenarnya kita pun nggak perlu terpancing nggak perlu terpancing. Kalau mamanya tahu pun kalau malah ini kali orang lain gitu. Sekali orang lain, 2 kali orang lain, 10 kali tetap orang lain gitu aja. Jadi kita tetap positif aja kepada mereka. Jadi intinya adalah kalau memang kita mau belajar dari Islam, ya coba belajar salah satunya adalah fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kalau kita itu dijengkelin sama orang, dinakalin, didolimin, maafkan mereka. Fa'fu anhum. Ini perintah Allah. Fa'fu anhum. Maafkanlah mereka. Tapi intinya adalah kalau dizolimi oleh seseorang, maafkan. Ini sudah perintah Allah. Maafkan. Dan mohonkan ampunan dosa mereka. Jadi itulah Islam. Begitu baiknya Allah mengajari kita menjadi baik. Kalau kita belum bisa, ayo belajar seperti ini. Kita belajar. Semua belajar. Saya juga belajar. Mbak Ratna juga belajar. Mbak Adiba apalagi ya. Belajar kalau bicara juga jangan mumet-mumet itu. Jangan muter-muter. Kita yang pusing nanti. Nah, semua kita belajar sebenarnya. Jadi, kalau umpamanya kita dizalimi oleh orang lain, ingat ayat-ayat Allah. Ingat ayat Allah. Jadi, nggak usah ada dendam, nggak usah umpamanya pakai kata-kata mutiara. Padahal kita ayatnya tahu. Oh, saya suruh memaafkan. Ya sudah. Saya maafkan. Lillahi ta'ala. Jadi nggak ada orang lain tahu. Sehingga memaafkan kita itu nggak ada orang lain tahu. Kecuali kita dan Allah Ta'ala. Dan itulah yang bisa dikatakan, oh ini memaafkan benar. Ustadz, nanya nih, kebetulan boleh. tadi ya tentang menzalimi gitu. Kebetulan saya sama ya, maksudnya dengan orang gitu kan. Kita kan tadi ngomongin keluarga yang ngomongin ayah gitu. Kebetulan saya keluar kerja itu selama 3 tahun itu karena satu pemicunya. Apa? Orang tua dizalimi, bukan dizalimi, gimana, dibully mungkin ya. Dibully ya. Dibully, kebetulan emang dibulinya itu, dia tuh sebenarnya kok bisa tahu gitu. Padahal mah enggak sesuai apa yang dia omongin Apa gitu. sih yang diomongin orang itu? Yang kok bisa tahu itu maksudnya gimana nih? Jadi kebetulan saya lagi waktu itu pulang dari puncak sama keluarga itu dan ibu itu kan punya temen gitu ya. Saya lagi keadaan tidur gitu. Mungkin dia berbincang-bincang gitu kan. Kebetulan dia membicarakan ibu saya gitu kan. Ibu saya katanya si Diba ini kecilnya tuh nggak pernah namanya dikasih susu, di gini. Padahal saya maksudnya ngerasain gitu maksudnya. Terus? Udah kayak gitu yang bikin saya sakit hati, dia bicaranya itu kepada orang lain gitu, Ustaz. Gitu. Ya, Memfitnah. memfitnah ya. Gitu. Lalu apa yang kamu lakukan untuk menghadapi orang itu? Ya, Kamu ngomong jangan sembarangan dong. Enggak. Kamu kan nggak tahu gitu. Kalau aku kamu ngapain? Kalau setiap iniin, ya saya mah lebih baik dia, Ustaz, nggak pernah mau ini. Situ mah ngomongnya bohong. Saya kan keadaan tidur gitu, padahal saya ngedenger gitu, ngedenger dia bicara gitu. Harusnya gimana Pak Ustadz kalau di posisi seperti Adiba ini? Iya, nggak apa-apa sih. Sebenarnya diemnya sudah benar. Cuma responsifnya yang marah, jengkel, atau nggak sukanya itu yang nggak perlu lah istilahnya. Paling kalau mau tanya, boleh tanya ya. Kenapa sih kamu ngomong begini, ini tanya. Tapi tidak ada. Dia juga ngomong tentang kejelekan keluarga gitu kan. Maksudnya saya nggak suka aja gitu. Sedangkan dia tuh
bicaranya dengan orang lain gitu kan. Dia tahu apa sih gitu loh Ustaz. Ya udah. Harusnya diajak bicara aja Pak Ustadz ya. Nggak perlu dia harus keluar dari kerjaannya dia ya. Enggak harus. Enggak, emang Tapi dia yang ngasih kerjaan atau gimana? Enggak, emang kebetulan saya juga selama 3 tahun itu gaji saya juga dipegang dia Ustadz. Ibaratnya dia juga banyak ngasih pelajaran buat saya sih gitu kan. Udah ibaratnya saya udah nggak betah deh di situ. Kemudian saya kita pulang ke rumah, kita akhirnya besoknya kemudian saya sekolah kan dari rumah ya. Nyampe rumah kita makan gitu, baru pertama kali nih makan di rumah gitu kan, senang. Tiba-tiba ibu nyamperin gitu kan, Dede kok malu-maluin mama gitu. Lah kenapa mah, kata gitu kan. Iya kata inisialnya ada gitu kan ya, maksudnya kata si ibu katanya, kamu tuh di sana tuh enak kata kayak gitu kan, tinggal tidur bla 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 gitu semuanya lah, tinggal fitnah juga isinya. Isinya fitnah juga. Isinya fitnah juga. Saya jujur situ sakit hati sampai nangis. Ya Allah, kok Allah nggak berpihak sama saya gitu. Maksudnya nggak boleh gitu. berprasangka buruk sama Allah loh, nanti nggak boleh, emang nggak boleh, cuman kan lagu itu oh nggak boleh kok begitu keadaan kelas 3 ya Ustadz, gimana sih namanya 3 SMP keadaan ibaratnya pikiran lagi gitu, puber lagi mencari jati diri Pak Ustadz. Iya betul. Tapi pada saat itu ya saya kembali lagi gitu loh, innallaha ma'ana, Allah selalu bersama saya gitu kan. Innallaha ma'as-sabirin, Allah selalu bersama orang yang bersabar. Nah di saat itu juga saya dipitnah yang enggak gitu, padahal pada dasarnya begitu kebalikannya gitu Ustadz. Saya di situ sendirian, nyuci semuanya gitu, saya ngerasain. Saya nggak pernah bilang namanya ngeluh, mah di sana tuh nggak enak, capek gini. Saya nggak pernah berbicara gitu sama orang tua saya gitu kan, tentang saya pun ke orang tua saya nggak pernah berbicara gitu loh. Ke ini Pak Ustadz gitu. Kan kita sudah bisa menarik kesimpulan dari kata-katanya si Hadibah, bahwa dia tidak mau orang tuanya dibully. Nah, nanti Pak Ustadz boleh nanggapinya setelah komersial break ya Pak Ustadz? Boleh. Udah, Pak Ustadz nanti kita lanjutin lagi. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Bengkel Akhlak bersama saya Ratna Listi, Ustadz Danu dan juga Hadibah. Nah, saya ingatkan lagi, tidak bosan-bosan saya ingatkan untuk kirim email ke bengkel.akhlak@yahoo.com ataupun WhatsApp ke 0819 3212 6205. Nah, tadi dari cerita Hadibah kita bisa menarik 2 pertanyaan nih Pak Ustadz. Pertanyaan pertama, ketika kita mendengar orang tua kita dibully atau difitnah, apa yang sebaiknya kita sebagai anak lakukan sebagai wujud hormat kepada orang tua? Dan pertanyaan kedua, ketika kita mendengarkan orang lain fitnah, dan itu orang tua kita sendiri yang menyampaikan kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Itu Pak Ustadz. Iya, dua-duanya jawabannya mirip aja ya. Intinya adalah bahwa pembalasan kita dengan kita mengeluarkan sesuatu keburukan orang lain tidak boleh. Jadi kita sendiri punya, walaupun kita itu ada trigger, ada pemicu dari orang luar, tetapi kita tetap manusia biasa, hamba Allah yang tetap harus dijaga keimanan kita. Kalau kita seorang muslim, pemicu itu kita jangan ikut ke arah dia, tapi kita bagaimana menyelesaikan itu secara islami. Jadi Allah sudah menyuruh maafkan selalu seperti itu, doakan kesalahan dan dosa mereka. Nah, hal-hal ini yang harus kita ketahui, bahwasanya jangan sampai kita itu terpicu sehingga kita itu malah menjelek-jelekan yang fitnah. Itu juga salah kita. Jadi kita menyalahi ayat Allah, istilahnya kita mencari-cari kesalahan orang lain, itu sudah dosa. Bahwa Allah bilang jangan mencari-cari kesalahan atau keburukan orang lain. Wala tajassasu, itu tidak boleh. Tetapi kalau kita itu ingin menjadi manusia yang lebih di hadapan Allah Ta'ala, jangan ikutan. Jangan ikutan masuk ke ranah perang mereka. Sudah biarin aja, nggak apa-apa. Kalau umpamanya ini kok bully kok terus-terusan, umpamanya di Twitter, ya sudah matiin aja. Tapi harus dikasih pelajaran dong Pak Ustadz. Bagaimana cara ngasih pelajarannya? Pengen dikasih pelajaran orang seperti itu, pengen. Biarlah yang ngasih pelajaran itu Allah Ta'ala. Jadi cukup seperti itu. Kalau umpamanya orang tua dibully dan orang tua tahu, orang tua marah, ya cukup ditepuk-tepuk. Udah Pak, nggak usah marah. Daripada marah nanti makannya Bapak lebih banyak, mending nggak usah marah aja. Gitu. Kalau marah makannya jadi banyak ya Bapak? Iya, habis marah kan lapar terus. Karena gemeter gini kan lapar. Kok aku gemeter habis marah? Lah kan belum makan tadi. Coba sebelum marah tadi makan kan insya Allah nggak gemeter. Tapi itu dilarang sebenarnya. Nah, ketika kita dimarahin orang tua kita, atas apa yang tidak kita lakukan, apa yang sebaiknya kita lakukan? Tidak apa-apa ya ngasih tahu. Biarkan beliau itu menggebu dengan marahnya, biarin dulu. Nanti kalau beliau itu sudah mereda, lebih tenang, bilang, ayah, ibu, saya nggak seperti yang ayah katakan atau ibu katakan. Mohon maaf ya, karena itu bukan saya.
Kalau ayah nggak percaya, ya tanyain kepada silahkan. Rumput yang silahkan. bergoyang. Ya. Oh, enggak ya? Seperti itu. Jangan. Kalau rumput yang bergoyang kan kesannya mainnya bawah. Iya, ya, kan gitu. gitu. Jadi silahkan. Tapi ngomongnya yang baik, Yang enak, sehingga santun, ya yang santun, lembut. sehingga ayah atau ibu kita itu nggak apa namanya, Sakit nggak hati. sakit hati kita ngomong seperti itu. Dengan kita ngomong begitu kan ayah kan mikir, kok anakku santai ya aku ngomong begitu. Kok anakku santai aku tekan seperti ini. Kali memang enggak kali ya. Kalau udah begitu kan bisa, oh berarti anak saya yang benar. Memang Oh, enggak. alhamdulillah anakku yang baik. Ya sudah, kan itu lebih baik. Jadi daripada ngambek sama ayahnya nggak ngomong, kan ada cerita yang nggak ngomong sama orang tuanya itu 3 tahun loh. Iya ya, sampai bertahun-tahun. Iya, itu, sampai Pak bertahun-tahun nggak ngomong gitu lah. Jadi lucu. Ngapain seperti kayak gitu gitu. Kalau tipikalnya dia tuh ngomong, berarti besok dia terkena jantung koroner atau bengkak jantung. Tapi kalau tipikalnya dia tuh diem, umpamanya ya diem, berarti insya Allah dia akan terkena paru-paru basah atau radang paru atau kanker paru. Hanya gitu aja kalau beliau apa namanya agak pendiam istilahnya. Sebenarnya beresiko, semuanya beresiko. Apalagi dengan orang tua, sangat cepat penyakit itu menyerang. Seperti itu. Makanya anak tuh harus benar-benar menjaga budi pekerti yang baik pada orang tua ya. Insya Allah, Maka itu kan hormat disebut lah, hormat, ya ya. disebut anak yang soleh berarti anak yang berbakti kepada Insya orang Allah tua. seperti itu. Nah, Ya. bakti itu berarti bukan hanya kita melakukan hal yang misalkan membalas kepada orang tua dengan misalnya orang tua sudah ngeluarin biaya gantian kita membiayai orang tua. Tidak harus seperti itu ya Pak Ustadz. Tidak Dengan harus, sikap yang baik. tapi boleh, bukannya Itu tidak boleh. harus. Kalau itu ada ya boleh. Gitu. Tapi yang lebih utama mungkin sikap daripada kita membiayai tapi dengan kesombongan ini aku bisa membiayai Lah kan itu yang tidak boleh. Nah iya, justru itu yang akan menjadi penyakit kan Pak Ustadz? Iya, jadi Pastinya. yang seperti itu memang tidak boleh. Tidak boleh. Itu namanya sombong. Jadi kesannya apa yang diberikan oleh orang tua kepada mereka itu kesannya bisa dibeli dengan uang. Salah. Itu loh. Karena pada waktu bayi, ayahnya itu tidak pernah punya pikiran mau dibalas oleh anaknya yang digendong. Kan seperti Iya, itu. Dia gendong ya rasa sayang. Coba kalau nggak dibalas terus mikir, ini nggak dibalas, kayaknya nggak dibalas, geletakin aja pinggir jalan gimana coba? Itu ada lagunya Pak Ustadz. Oke.